Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lubi Ibrahim, NIM 2220228. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wasiat, hibah, dan wakaf. Yang pertama, wasiat. Pengertian wasiat adalah menyampaikan sesuatu. Adapun menurut istilah, syarat wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki seorang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati. Yang B, dasar-dasar hukum wasiat dalam surah Al-Quran ayat 180. Yang kedua, dalam surat Al-Maidah ayat 106 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun wasiat itu ada 3. Yang pertama, ada orang memberi wasiat. Yang kedua, ada orang yang diberi wasiat. Yang ketiga, ada barang yang akan diwasiatkan. Dan yang keempat, kadar harat yang boleh diwasiatkan. Wasiat yang diperbolehkan adalah sepertiga, bahkan kurang dari sepertiga itu lebih utama. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Yang B, hibah. Hibah yaitu memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. Dan menurut cara hibah ialah akad yang pokok persoalannya, pembelian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa ada imbalan. Yang B, dasar-dasar hukum hibah. Itu ada 2 hadis riwayat, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Yang C, rukun hibah. Rukun hibah cuman yang pertama, adanya penghibah, yaitu pemilik sah barang. Lanjut, yang ketiga, wakaf. Wakaf itu adalah menahan. Menurut istilah berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dalam pengertian istilah, secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan. Asal tahbisul asli, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dasar-dasar hukum wakaf ada 2. Yang pertama, surah An-Nahl ayat 97 dan surah Al-Imran ayat 92. Yang selanjutnya, orang yang berwakaf harus ada 5 kewajibannya. Yang pertama, cakap dalam bertindak. Yang kedua, tidak ada paksaan atau sukarela. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak mubazir. 5, balil. Selanjutnya, benda yang diwakafkan harus ada 3. Tidak mudah rusak. Yang kedua, kepunyaan orang yang berwakaf. Yang ketiga, tidak haram atau najis. Yang keempat, tata cara pelaksanaan wakaf. Dalam Undang-Undang PP nomor 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978 memberikan petunjuk pelaksanaannya, antara lain pada pasal 9 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Lanjut, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang ada 4. Yang pertama, sertifikat hak milik. Yang kedua, surat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dari pemerintah setempat. Yang ketiga, surat keterangan pendaftaran tanah. Yang keempat, izin dari kepala daerah atau bupati. Lanjut, yang terakhir, akibat perwakafan. Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bahwa wakaf yang telah dilaksanakan sihat maka sudah resmi berpindah hak dari pewakafan atau wakif kepada penerima wakaf. Sekian dari penjelasan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.